Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup sampai pada saat ini Tuhan. Bahkan pagi ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk melayani-Mu, menyembah-Mu melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah-ibadah kebaktian-kebaktian yang sedang diadakan dan akan diadakan pada hari ini di mana-mana saja Tuhan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang terlibat secara khusus dalam pelayanan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati pelayanan-pelayanan Tuhan, dan biar nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan melalui ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada ketika ini Tuhan. Pada masa yang sama juga Tuhan, kami mau berdoa dan mengingati kerajaan dan negara kami Tuhan yang sedang berhadapan dengan masalah pandemik coronavirus. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu untuk menghadapi ancaman daripada virus ini. Sebab itu Tuhan, kami mendoakan kerajaan kami supaya diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk menghadapi akibat daripada penularan virus ini Tuhan. Secara istimewa kami mendoakan petugas di hospital, petugas di barisan hadapan, pihak berkuasa keselamatan yang sedang bertungkus lumus untuk membendung penularan virus ini. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi, memimpin mereka, memberkati usaha-usaha pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, di seluruh negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Mohon Kau memberkati yang menyampaikan firman-Mu, Kau memberkati yang memimpin pujian penyembahan. Kami istiakan urapan secara khusus ke atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam ibadah pada pagi ini. Minggu ini merupakan minggu kelima dalam perintah kawalan, dan saya percaya jemaat semua di dalam keadaan yang sehat-sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, kasih setia-Nya yang senantiasa memelihara dan menjaga kita. Penularan penyakit COVID-19 yang mengancam negara kita Malaysia, bahkan di seluruh dunia, tidak memilih siapa akan dijadikan bangsa Dia. Justru itu, kita bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Sebelum kita berdoa dan masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari saya jemput jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita baca pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan dan selamat pagi semua. Saya percaya kita pada pagi ini bangun dengan sukacita, amin. Dan musim PKP ini bukan satu halangan untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua rindu akan hadirat Tuhan di tempat kita. Dan mari semua saya mengajak kita bernyanyi dan memuji Tuhan pada pagi ini. Dan semua bertepuk tangan dan kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Na 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 na
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mulutku memuji nama-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mulutku memuji nama-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan tepuk untuk Tuhan kita. Dan saya mengajak semua jemaat Tuhan, kita ingat kembali kebaikan Tuhan di hidup kita. Kebaikan Tuhan sepanjang PKP ini yang sentiasa melindungi kita dari segala masalah, segala sakit penyakit yang kita hadapi. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kita terus percaya akan janji-Nya, kita akan terus percaya akan kasih di hidup kita. kasih Tuhan.
sejak Kau tenang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di hidup kami. Tangan-Mu yang telah melindungi kami Tuhan semacam PKP ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sentiasa melindungi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan negara ini, pulihkan bumi ini Tuhan. Sembuhkan semua sakit penyakit. Sembuhkan COVID ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu, mujizat-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dan kami semua percaya akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala kemuliaan keagungan bagi-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyatakan ucapan syukur kami adalah untuk melayani Tuhan melalui pemberian persembahan. Bapa Surgawi, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sempat memberi dan tidak dapat memberi pada saat ini. Engkau akan memberkati kami dengan membuka tingkap berkat dari surga, supaya kami di dalam kecukupan hari demi hari. Bapa, kami serahkan persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperkembangkan pelayanan Tuhan melalui gereja ini, sampai nama Tuhan dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan kita, karena Dia tidak pernah bosan untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang dan mungkin akan menghadapi suatu situasi yang sangat menakutkan di dalam sejarah kehidupan manusia. Hal ini akan menyebabkan kita tertekan, bergumul, menderita, dan menghadapi kesusahan di dalam hidup kita. Keadaan politik, keadaan ekonomi secara global, bencana alam, dan wabak penyakit yang sedang kita alami sekarang ini cukup memberikan cabaran iman, dan juga merupakan peperangan rohani yang sangat sengit di dalam sejarah kekristenan. Namun kita bersyukur karena kita senantiasa diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita memiliki satu kekuatan seperti kekuatan burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi ketika dia berhadapan melawan arus, melawan badai, karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Demikian juga orang yang percaya, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya terpanggil untuk membawa satu renungan firman Tuhan yang berjudul menghadapi penderitaan dengan doa. Pembacaan kita terambil daripada Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Firman Tuhan berkata demikian, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka,
berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sekelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari sorga, dari langit, menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertitisan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati murid-murid sedang tidur karena mereka duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita sedang bergumul dan sedang mencari bagaimana cara kita mendapatkan kekuatan ketika kita di tengah-tengah pergumulan hidup, inilah firman Tuhan yang paling tepat untuk dipelajari. Saya tidak tahu apa yang sedang kita pergumulkan, dan mungkin saya tidak perlu mau tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Tetapi setiap pergumulan itu ada saja cara Tuhan untuk mengatasinya. Amin. Ada jalan keluar. Di dalam pembacaan ini saya mendapati sekurang-kurangnya ada 4 kebenaran yang saya temukan melalui pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam konteks menghadapi penderitaan dengan doa ataupun menggunakan doa ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup. Yang pertama ialah jadikan penderitaan yang kita sedang alami ini sebagai satu cara kita memaksa dan mendorong kita untuk berdoa. Kalau kita susah berdoa ketika kita senang, dalam keadaan yang susahlah kita mengambil kesempatan, keputusan untuk memilih untuk berdoa. Bagaimanapun, kadang-kadang ada orang yang susah mau berdoa ketika berhadapan ataupun mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Waktu dia berdoa, pikirannya tidak fokus. Pikirannya hanya fokus kepada kesusahan-kesusahan yang dia sedang hadapi. Pada waktu itulah kita memerlukan satu kekuatan yang supra alami, yang luar biasa untuk memfokuskan berdoa, memfokuskan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Yesus Kristus, dia tahu tidak lama lagi dia disalibkan. Dia tahu berapa paku yang akan menusuk tubuhnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak lama lagi, beberapa jam lagi, ia akan diolok-olok, diijek oleh orang-orang awam ataupun pemimpin-pemimpin agama. Dan bukankah ini satu penderitaan? Dia sudah tahu bahwa keesokan harinya dia akan disalibkan, dia akan mati. Ini merupakan kesusahan, penderitaan. Sampai di dalam Alkitab mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh takut, dia sangat ketakutan. Tetapi pada waktu dia ketakutan, karena dia tahu penderitaan yang begitu berat yang dia hadapi, maka dia bersungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pun dan kita semua, mari kita sama-sama belajar untuk berdoa ketika kita mengalami satu kesusahan ataupun pergumulan di dalam hidup. Yang kedua, yang saya tahu kebenaran yang kedua ialah Tuhan Yesus meninggalkan contoh, memberikan contoh pelajaran yang baik kepada murid-muridnya, kepada kita, bahwa dalam keadaan-keadaan bergumul dia memilih doa sebagai pilihan yang paling tepat dalam keadaan bergumul. Sebenarnya ada banyak cara. Kalau Tuhan Yesus itu ada banyak cara.
yang dia boleh buat, yang dia boleh lakukan untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi sebentar ini. Tetapi dia memilih untuk berdoa. Pada waktu dia dicobai, ketika dia selesai berdoa dan berpuasa, dia memilih untuk menggunakan firman untuk menang ke atas pencobaan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Golgota, berhadapan dengan salib, dia memilih pula doa sebagai cara untuk mendapatkan kekuatan daripada Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sepatutnya para murid mengambil peluang yang begitu baik melihat bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa ketika berada ataupun ketika menghadapi penderitaan ataupun kesusahan. Perlu dipelajari. Tetapi para muridnya gagal. Dikatakan bahwa mereka memilih untuk tidur, sedangkan Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus memerintah supaya mereka berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi mereka memilih untuk tidur. Sangat senang sekali pada musim-musim PKP ini sedang tidur. Ada orang kata, saya punya kerja di rumah, makan, tidur. Selepas tidur, makan. Selepas makan, baru tidur, dia bilang. Bagaimana dengan doa kita? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah contoh yang terbaik. Bagaimana dia berdoa. Kalau kita lihat di sini, dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia bukan sekadar berlutut. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Pada waktu dia berkhotbah, dia tidak pernah menitikkan darah. Pada waktu dia mengusir setan, tidak pernah dia mengeluarkan darah. Tapi pada waktu berdoa, dia dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita perlu belajar daripada kesungguhan doa Yesus Kristus. Darahnya keluar karena dia begitu fokus, terarah kepada permohonannya. Dia betul-betul mau supaya apa yang dia minta itu sebenarnya dikabulkan oleh Tuhan. Walau macam manapun dia berkata, jangan kehendakku yang terjadi, tetapi jadilah kehendakmu. Kebenaran yang ketiga adalah Yesus tetap berdoa walaupun dia keseorangan. Dikatakan di dalam pembacaan kita, murid sudah ngorok, sudah tidur, tapi Yesus tetap berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, kuat kita punya doa, panjang lagi doa kita. Kalau kawan di sebelah pun dia punya doa panjang. Kadang-kadang kita terikut berkarunia lidah, kalau kawan di sebelah kita pun berkarunia lidah. Tetapi kalau mereka loyo di dalam berdoa, kita pun ikut. Sama seperti mereka juga. Tetapi Yesus ini lain. Dia luar biasa. Walaupun Petrus dan kawan-kawan murid-murid yang lain sedang tidur, tetapi dia tetap berdoa. Yang kebenaran yang keempat adalah kegagalan berdoa akan menyebabkan kejatuhan. Kegagalan berdoa menyebabkan kita gagal untuk memenangi pencobaan, mengatasi pencobaan. Dua kali di dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-40 berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi dalam ayat yang ke-46 berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, kalau mau supaya tidak jatuh di dalam pencobaan, berdoalah. Bukankah penderitaan ini merupakan satu pencobaan? Bukankah pergumulan hidup merupakan satu ujian? Bukankah kesusahan-kesusahan ini merupakan satu ujian? Dan kita perlu menang. Dan kalau kita mau menang, pilihlah untuk berdoa. Walaupun Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun,
Melihat ketika Tuhan Yesus mengajar, dia mendengar. Melihat ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dia dapat lihat. Dan semuanya sudah dipelajari. Dan sudah tentu telah menguatkan. Dan sudah tentu memberikan pelajaran-pelajaran kepada Petrus dan juga murid-muridnya. Tetapi selama 3 tahun bukan jaminan sama ada dia menang ataupun kalah di dalam pencobaan. Yesus tahu bahwa walaupun mereka itu mempunyai pengalaman selama 3 tahun bersama-sama dengan dia, tetapi itu bukan jaminan. Sebab itu dia berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Petrus dan kawan-kawan murid-murid yang lain pernah berjanji kepada Tuhan dengan mengatakan walaupun mereka lari, itu Petrus mengatakan walaupun mereka iman mereka tergoncang, mereka lari, tetapi saya sanggup mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap dan disalibkan, apa yang terjadi kepada Petrus? Bukan saja dia memutung telinga itu tentara yang datang menangkap Tuhan Yesus, tetapi dia melarikan diri. Bukan sekadar melarikan diri, tetapi juga dia menyangkal Yesus Kristus. Semuanya ini disebabkan karena mereka gagal berdoa pada waktu mereka berada di Bukit Golgota, pada waktu mereka berada di Taman Getsemane. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, marilah saya dengan kita semua, marilah belajar dengan Tuhan Yesus menggunakan doa, memilih berdoa ketika menghadapi pergumulan yang meliputi kesusahan-kesusahan dan penderitaan yang kita hadapi. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya jemaat semua diberkati. Terima kasih Reverend Edwin. Sebelum kita berdoa untuk menangguh ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama lihat dan dengar pengumuman aktiviti gereja sepanjang minggu ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan ingat, just stay at home. Umat Tuhan yang dikasihinya, saya jemput kita semua untuk berdiri dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dengan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan semua, terimalah berkat dan rehatlah di rumah dengan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kamu damai sejahtera. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan melindungi dan menjaga kita bersama-sama. Salam dan selamat jumpa lagi. Tuhan memberkati.